Ustaz, nanti kita akan bahas pertanyaan dari jamaah-jamaah, bebas aja Ustaz. Iya, fadhol. Bapak, ibu-ibu yang mau nanya, fadhol. Masalah apa aja Pak ya? Asal jangan nanya masalah kimia, biologi, saya nggak bisa jawab gitu. Dari itu kemudian sebuah Ustaz Abu Sama. Tadi kalau kita mengikuti sebelum subuh tadi, sebelum sholat subuh kita ada program sesi untuk membetulkan bacaan awal ya Ustaz ya. Tapi kalaupun nggak bertanya tentang itu nggak apa-apa Ustaz Abu Sama ya. Tetap tadi ya bebas saja. Bebas aja ya Ustaz. Bebas tapi sopan ya. Oke, kita mulai dari pertama dari mana yang nanti pertama? Bapak atau ibu yang mau bertanya? Oke, dari Bapak dulu, silakan. Silakan. Bapak sebutkan namanya dan Bapak pilih mau tanya Pak Ustaz Badru atau Ustaz Abu Sama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta 24. Terserah siapa yang jawab ya. Saya pilih ini sama tinggi. Oke. Mungkin jika beda dengan yang dibahas kemarin Ustaz. Yang saya tanya. Ini aktif nggak ini? Ini aktif nggak? Dulu saya hanya tahu bahwa sholat itu wajib pada seluruh umat Islam. Nah sekarang kan ada juga ceramah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Nah sekarang yang saya tanyakan wajib, saya juga pernah baca buku juga begitu. Dan nama yang sebelum itu sholat itu wajib di masjid ini maksudnya apa? Apakah wajib itu sama? Persepsi saya wajib itu kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Itu. Yang kedua mungkin sekalian. Boleh silakan. Kalau sholat berjamaah, kita kan selalu mengajak anak, kan selalu mengajak anak supaya dia dari awal juga bisa sholat. Kayak saya subuh selalu saya ajak kalau saya sempat ke masjid. Saya cuma yang jadi masalah kita duluan datang waktu Muhammad sholat itu kan sah pertama posisi. Nah saya bertanya, apakah anak-anak itu boleh di samping ayahnya? Maksudnya misalnya anaknya baru 7 tahun ya atau 8 tahun atau dia besar bersedia dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Tapi kayaknya nggak fair deh. Nanti Ustaznya dulu nggak mau jawab nih. Dan para kopi deh. Begini aja kita saling. Maksudnya anak juga, anak tahu diri ya. Maksudnya dibanding ilmu beliau, mungkin kita saling ini aja setahun ini aja, bisa saling melengkapi aja. Begitu aja. Karena ada dua pertanyaan jadi satu-satu. Iya kita ini aja, maksudnya saling ini aja, saling melengkapi. Tapi masalahnya antum nggak pernah ini, baru sekarang gitu menjawab. Jadi bagusnya antum aja yang jawab, kan biar pada inilah apa rindu. Oh iya, masya Allah. Oke, berarti ada dua pertanyaan. Yang pertama definisi wajib datangnya sholat laki-laki ke masjid dengan membawa anak untuk memberikan pelajaran pendidikan sedikit mungkin untuk datang ke masjid. Bolehkah di samping kita atau harus di tempat jauh dari kita? Silakan. Siapa yang ditanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ustaz Fadl dulu Ustaz. Nanti kita Fadal, saling antum. melengkapi. Antum yang pertama mana, kedua terserah deh. Ya, yang pertama. Tayyib. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama kita seperti biasa memuji Allah Jalla wa ala atas karunia dan nikmatnya, diikuti dengan salawat dan salam kepada khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla wa ala diberikan keteguhan hati di atas sunnah beliau sallallahu, dan yang terpenting adalah bisa mati di atas Islam dan di atas sunnah. Yang dulu Ibnu Abdul Bar pernah berkata bahwa orang yang bisa mati di atas Islam dan sunnah di zaman sekarang
adalah merupakan karamah, kemuliaan. Itu di zaman beliau, bisa mati di atas sunnah zaman Ibnu Abdul Bar, itu sebuah karamah. Lalu bagaimana kalau seandainya kita bisa mati di atas sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah, yang Rasulullah SAW katakan kamawaqi'il qatar, ya, ibarat ya fitnah-fitnah yang begitu banyak itu ibarat hujan yang deras, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas Islam dan di atas sunnah. Allahumma amin. Apa ya, sebenarnya anak canggung banget ya untuk berbicara dan menjawab di hadapan Ustadz kita, karena anak tahu keilmuan beliau sudah begitu ya luas, alhamdulillah, setahu anak. Ustaz, jangan muji-muji terus dan nanti anak terbang Ustaz ke sana. Iya. Jadi biasa aja Ustaz, biasa Ustaz. Iya Ustaz. Dan anak merasa murid beliau. Jadi insyaallah beliau nanti akan melengkapi apa yang kurang mungkin dari jawaban saya. Tadi kami sepakat untuk bagi dua. Pertama pertanyaannya buat saya, beliau yang kedua insyaallah taala. Jadi Bapak kita bertanya tadi, mohon izin Ustaz ya, sebisanya nanti tolong dilengkapkan. Bapak kita bertanya tentang masalah salat jamaah ya. Tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Ya toh? Ana tidak menutup mata dalam masalah ini, dan mungkin jamaah sudah banyak tahu bahwa dalam permasalahan atau masalah ini ada khilaf di antara ahli ilmu, ya, perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, dan mungkin bagus untuk kita ketahui khilaf ini, walaupun nanti kita akan kerucutkan kepada satu ya pendapat yang insyaallah lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala, walaupun pendapat ini menyelisih mayoritas nanti insyaallah taala. Ya, jadi ada khilaf di antara ahli ilmu memang yang kalau kita kata ada man lam ya'rifil khilaf lam yarih ya raihatal fiqh ay urfal fiqh ay kama qil. Siapa yang tidak mengetahui khilaf ulama maka dia belum mencium aroma fikih. Ya, seperti itu yang diungkapkan oleh beliau. Nah, jadi dalam masalah salat jamaah ini sendiri memang ada khilaf di antara ulama, apakah dia wajib ataukah sunnah semata atau dia sekedar fardu kifayah. Ada khilaf di antara ahli ilmu. Namun saya tidak mau berpanjang lebar, singkat saja bahwa Allah taala ala wa alam, yang lebih akrab ila shawab ya was sunnah, lebih dekat kepada kebenaran. Allah taala ala alam bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya adalah wajib ya, harus ya, merupakan kewajiban buat laki-laki untuk ya salat di masjid. Ya, sebagaimana keumuman hadis-hadis yang datang begitu banyak tentang masalah ini. Ya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya tidak ada salat bagi orang yang tidak ada salat bagi orang yang mendengarkan azan kecuali ya di masjid, yang dia dengar di situ azan ya. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya salat berjamaah ini sesuatu yang wajib. Di antaranya adalah ya hadis yang begitu populer di mana Rasulullah SAW pernah berkeinginan keras untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang mendatangi ya, salat berjamaah di waktu tersebut, yang kalau seandainya tidak ada tidak ada orang tua, kemudian anak-anak dan perempuan, bisa jadi rumah mereka sudah dibakar oleh Rasulullah SAW ya. Di waktu beliau mengatakan bahwa aku berkeinginan untuk memerintahkan seorang memimpin salat, kemudian saya pergi bersama beberapa laki-laki dengan kayu-kayu bakar, kemudian fa'uharrik alaihim buyutahum, kemudian saya bakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ya salat berjamaah itu adalah bagi laki-laki adalah ya sifatnya wajib. Dan dari Al-Qur'an juga disinyalir banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini mensinyalir apa lagi kalau bukan salat ya berjamaah. Bahkan salat jamaah ini sebatas pengetahuan saya bahwa sebelumnya sudah ada, bukan hanya di syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Bahkan sebelumnya juga sudah ada. Ya, sebagaimana Allah sinyalir tentang perintah kepada Maryam misalnya, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, menunjukkan bahwa
sebelum kita saja pada berjamaah, ya, apalagi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, salat berjamaah ini yang lebih tepat dan lebih dekat Allah taala kepada kebenaran, bahwasanya hukumnya wajib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana yang kita sampaikan tadi berminat untuk berkeinginan keras untuk membakar rumah mereka yang tidak datang salat berjamaah. Dan Abdullah bin Umar dalam hal ini pernah berkata bahwa tidaklah orang yang takhalluf dari salat jamaah di kalangan kami kecuali dia orang yang dikhawatirkan. Kata beliau, kalau ada orang takhalluf tidak datang salat berjamaah di zaman kami suudzon sama dia bahwasanya dia orang munafik. Waliyadzubillah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan pada kita bahwa kami tidak menganggap atau melihat orang yang takhalluf tidak datang salat jamaah di zaman kami itu kecuali orang yang munafik ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya jelas nyata, kata beliau. Dan sungguh kami melihat dahulu di zaman kami ada laki-laki yang yuhada bainar rajulain, dia dipapah antara dua laki memapah dia hatta yuqama fi shaf, sampai dia berdirikan di shaf untuk ikut salat berjamaah. Ini subhanallah. Dan hadis yang paling populer lagi dalam masalah ini adalah hadis seorang yang buta. Kalau tidak wallahu taala ini adalah Abdullah bin Umi Maktum, ketika dia minta rukhsah karena dia tidak ada yang nuntun, buta, ya kan? Banyak binatang berbisa dan seterusnya. Maka ketika beliau nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah ada rukhsah untukku aku sholat di rumah karena tidak ada yang nuntun aku? Maka Rasulullah SAW awalnya seingat saya diberikan rukhsah, tapi ketika Rasulullah mau pergi, beliau nanya dulu, atas ma'un nida, kamu dengar azan enggak? Qala na'am, ya saya dengar ya Rasulullah, kata sahabat tersebut. Maka Rasulullah mengatakan fa'ajib, lihat, yang buta saja, yang enggak ada penuntun ibaratnya, itu apa? Tetap disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk pergi salat berjamaah. Bagaimana dengan kita yang subhanallah sehat mata kita dan seterusnya? Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi ada khilaf memang, tapi Allah taala yang lebih tepat adalah hukumnya wajib bagi setiap laki-laki insyaallah taala, ya. Mungkin silakan Ustaz ditambah. Silakan Ustaz kalau mau menambahkan. Jazakallahu khair Ustaz Abu Samah, barakallahu fiik, jawaban yang sudah cukup untuk yang pertama, Pak. Adapun yang kedua, yaitu Bapak datang ke masjid membawa anak, Pak, ya. Apakah safnya di samping saya atau bagaimana? Pertama, Pak, terjadi perselisihan para ulama tentang hukum membawa anak ke masjid, boleh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat anak tersebut tidak mengganggu. Sebutkan dalam hadis yang riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyalini ulul ahlami minkum wa iyyakum wa isyatil aswaq. Hendaklah yang berada di belakangku adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang mempunyai keilmuan. Wa iyyakum wa isyatil aswaq, dan jauhi oleh kalian suara-suara ribut seperti di pasar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang suara-suara ribut seperti di pasar di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa apabila anak tersebut tidak menimbulkan kegaduhan, demikian pula keributan di dalam masjid, maka silakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa Umamah, beliau tidak membiarkan Umamah pergi kemana-mana, digendongnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam 4 rakaat itu Rasulullah SAW sholat dalam keadaan menggendong Umamah. Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, karena supaya menghindarkan supaya Umamah tidak pergi kemana-mana. Demikian pula Ibnu Abdul Bar membawakan riwayat-riwayat dari para sahabat, diantaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Umar bin Khattab apabila melihat anak kecil di dalam masjid, atau di dalam shaf, fi shaf, maka beliau mengeluarkannya. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lagi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid di jilid 2 ketika menyebutkan tentang masalah hadis Abu Bakar. Ini menunjukkan Bapak bahwa seorang anak boleh kita bawa ke masjid, syaratnya satu, tidak mengganggu.
Tapi kalau sudah mengganggu maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena mengganggu orang sholat hukumnya haram. Yang kedua, membuat kegaduhan di dalam masjid pun tidak boleh. Bahkan Umar bin Khattab pernah melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berbicara dan mengeraskan suaranya di dalam masjid. Lalu Umar melemparnya dengan kerikil dan berkata, min aina antuma, dari mana kalian berasal? Kata mereka, nahnu min Taif, kami dari Taif. Kata Umar, kalau kamu penduduk kota Madinah, la auja'tukuma darban, aku pasti pukul kamu. Ama sami'ta anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanaha an raf'is saut ya fil masjid atau kama qala. Apa kamu tidak tahu, tidak pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengangkat suara di dalam masjid? Maka dari itu, Pak, ya, banyak di antara kita terkadang lalai. Anak-anak kecil itu dibiarkan lari-lari, teriak-teriak di dalam masjid. Ini sangat tidak layak, Pak. Karena tujuan dibangun masjid itu untuk apa? Ibadah. Dan ibadah butuh kekhusyuan. Kekhusyuan akan hilang di saat anak-anak seperti itu. Oleh karena itulah, ya ikhwatul Islam, azakumullahu alaikum, ya. Kemudian kalau ternyata si anak itu sudah kita didik adab dan yang lainnya, dan kita bawa, insya Allah dia tidak akan ribut dan gaduh, ya. Maka apakah anak-anak itu disafkan bersama orang dewasa atau di belakang? Ini pun jadi ikhtilaf para ulama. Namun yang saya temukan dari riwayat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, diperbolehkan seorang anak disaf di antara orang-orang dewasa. Ya, Allahu a'lam. Mungkin Saudara Usama ada tambahan. Allah. Ya, itu jawaban terima kasih Ustaz Jazakallahu khair. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang komentar saya Bapak silakan. Yang pertama dari Pak, masalah wajib tadi. Apakah persepsi saya itu wajib ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa? Begitu wajib itu kan? Iya. Nah, maksudnya begini. Memang saya pernah juga baca bahwa itu katanya ada fardu Kifayah. fardu ain. Oh, fardu ain. Fardu kifayah mungkin ada juga, kalau nggak salah saya. Ya, perselisih. Nah, kalau misalnya seperti kita ini, saya tadi pagi-pagi juga sempat jalan bersama anak saya naik sepeda, saya ada masjid di belakang. Nah, itu berdosa nggak kita? Kita kan sholat tidak di masjid seperti ini. Jadi mau sholat di aula yang dibuat untuk sholat berjamaah. Sedangkan di belakang ada masjid. Nah, saya hanya bilang begitu bahwa apakah begitu saklatkah ayat yang mengatakan wajib itu Pak? Karena wajib ini kan ya anda sholat aja sebenarnya kan bagus. Sekarang anda sholat harus di masjid. Ayo, kita selama ini kan kita sholatnya di aula yang disunat untuk sholat berjamaah. Kita makan misalnya ke masjid. Karena di belakang saya tadi waktu saya naik sepeda sama anak saya ada masjid di belakang. Nah, berdosa kan kita seperti itu. Bisa dibantu salah. Ya misalnya saya dalam kopi saya sebagai Untuk bantu orang yang bekerja, kadang-kadang juga saya dengar azan. Kayak yang sibuk tadi kan katanya mendengar azan, apalagi sekarang pakai sound system jauh sekali kita dengar azan. Ya dulu bila aja di apa? Ini jadi berkembang terus nih, Pak. Banyak. Ini masalah aplikasi. Sehingga ada dua permasalahan ini, Pak. Permasalahan yang pertama adalah tentang apakah sholat berjamaah itu syaratnya harus di masjid atau tidak. Ini ikhtilaf para ulama. Sebentar, Pak, ya. Apakah sholat berjamaah itu syaratkan harus di masjid atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Jumhur ulama dari pendapat imam yang empat, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, demikian pula Syafi'i, berpendapat bahwa tidak disyaratkan harus di masjid. Karena yang diwajibkan hanya sholat berjamaah saja. Sementara Ibnu Hazm dan riwayat dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ingat saya, bahwa disyaratkan harus di masjid. Disyaratkan harus di masjid. Pendapat yang rajih, yang kuat, wallahu a'lam dalam masalah ini adalah yaitu bahwa tidak disyaratkan harus di masjid. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena perintah-perintah untuk sholat berjamaah kebanyakan mutlak, Pak.
Tidak dikhususkan di suatu tempat tertentu, apakah di masjid atau di tempat yang lain. Yang kedua, bahwa apabila kita mendengar adzan dari suatu masjid, hadis Ibnu Maktum tadi Pak, kata Rasulullah, asami'tan nida, kamu mendengar adzan tidak? Kata Ibnu Maktum apa? Iya. Kalau kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu datanglah. Berarti ini khusus bagi mereka yang mendengarkan adzan. Adapun kalau kita tidak mendengar adzan karena jauhnya Pak, maka pada waktu itu tidak diwajibkan untuk datang. Dan ini ditunjukkan oleh riwayat yang banyak. Di antaranya riwayat Ka'ab bin Malik yang dalam kisah beliau diisra 50 hari lamanya. Disebutkan oleh Ka'ab di situ, di hari yang ke-50 aku sholat subuh di atas atap rumahku. Beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena antara masjid dengan rumah beliau itu terdapat gunung Sila dan tidak terdengar adzan ke rumah beliau, sehingga tidak wajib beliau untuk datang. Demikian pula dua sahabatnya pun juga selama 50 hari tidak pergi ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena jauhnya rumah mereka, sehingga tidak terdengar adzan. Maka yang wajib datang itu yang terdengar adzan. Jadi masalah adalah bagaimana kalau sekarang adzannya pakai speaker gitu. Kalau speaker 10 kilo pun kedengeran. Apakah yang jadi patokan adalah ketika tidak pakai speaker atau pakai speaker, Pak? Pertama, sebetulnya ya Pak, yang kalau kita perhatikan adalah bahwa para ulama memberikan batasan dalam hal ini. Yang saya ingat adalah yaitu sejauh apa? Muadzin adzan. Tentu tanpa iqamah, tanpa apa speaker ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada speaker, sehingga menjadi batasan pada waktu itu. Tapi ingat Pak, apakah itu masalahnya pakai speaker atau tidak? Di zaman sekarang pun Allah memberikan transportasi yang lebih mudah Pak. Bapak punya mobil, punya motor, lebih mudah. Walaupun sekarang azan dengan toa dan terdengar, tapi masalahnya Allah pun berikan kepada kita apa? Kemudahan lagi. Ada mobil, ada motor, sehingga kita sebetulnya dengan motor mungkin hanya beberapa menit sampai gitu Pak. Makanya alangkah lebih baiknya kalau kita tetap pergi ke sana. Apa sulitnya? Apa ruginya? Insya Allah nggak rugi Bapak. Kalau zaman sahabat dahulu Pak, ada seorang sahabat Nabi SAW yang rumahnya paling jauh dari masjid. Itu dari ujung ya ada sebuah namanya tempat itu di kota Madinah itu namanya Awali. Ujung Awali ke masjid itu sekitar 5 kilo Pak. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar itu bahwa sahabat ini sekalipun tidak pernah gaib dari sholat. Lalu dikatakan kepada dia, ya, ala tashtari himaran, kenapa kamu tidak membeli keledai supaya kamu bisa mudah di waktu terik yang sangat dan di waktu malam yang kelam. Apa kata dia? Aku tidak ingin itu semua. Aku ingin setiap langkah kakiku itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat, mengampuni dosa. Kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan semua yang engkau inginkan tersebut. Bayangkan, sahabat ini 5 km setiap harinya tidak pernah ya sekalipun absen dari sholat berjamaah. Kalau beliau saja di zaman itu Masya Allah sampai ke jalan kaki, kenapa kita tidak ada semangat untuk pergi sementara Allah berikan kemudahan kepada kita Pak? Nah inilah Pak ya. Jadi setiap kita berusaha semaksimal mungkin yang pergi ke masjid, karena insya Allah Pak nggak rugi Pak ya. Setiap langkah kaki kita itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Kalau rumah Bapak dari masjid misalnya 500 meter Pak, 1 meter Bapak melangkah berapa kali Pak? 2 kali 500 berapa Pak? 1000. Itu baru sebaliknya lagi 1000. Berarti satu sholat Bapak dapat 2000 kali 5 waktu. Berapa bayangkan? 2000 kali 5 10.000 kebaikan diangkat, 10.000 keburukan digugurkan. Subhanallah, luar biasa Bapak sekalian. Makanya orang-orang yang menginginkan pahala pasti bagi dia ini justru saya
Bahkan disebutkan dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan hadis itu ada dalam Sahih Muslim insyaallah seingat saya, bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid di zaman Rasulullah SAW. Rupanya Rasulullah mendengar bahwa Banu Salimah mau pindah, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bani Salimah, atharukum tuktab alaikum. Jejak kaki kalian itu ditulis untuk kalian. Mendengar itu Bani Salimah berkata, kalau begitu hai Rasulullah, kami tidak jadi pindah. Kami ingin supaya jejak kaki kami yang banyak itu mengampuni dosa kami. Bapak tahu tidak, Bani Salimah itu tinggalnya di mana, Pak? Kalau Bapak pernah ke Saudi, ke Madinah, Pak ya, ada namanya Masjid Qiblatain, Pak. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa kediaman Banu Salimah itu di situ, di Masjid Qiblatain. Walaupun sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan tidak demikian. Bayangkan dari situ ke Masjid Nabawi itu lumayan, Pak, sekitar 5 kilo, bayangkan. Luar biasa. Makanya subhanallah, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam ini ya, mendapatkan pahala besar insyaallah. Fadhal Ustaz. Salam. Sekedar ini menambahkan faedah sedikit aja. Jazakallahu khairan, sangat lengkap jawaban Ustaz kita. Sedikit saja bahwa betul di antara hadis yang disampaikan oleh beliau SAW tadi tentang orang-orang Bani Salimah yang pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mereka pindah ke dekat masjid supaya bisa dekat gitu kan dengan Masjid Nabawi. Itu Rasulullah SAW katakan diyarakum tuktabu atharukum, ya, bahwa diam kalian di rumah kalian, diam kalian di pemukiman kalian, jangan pindah maksudnya. Dan sudah disampaikan tadi bahwa bekas kaki kalian itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun sebuah ayat dalam beliau sebutkan sebuah ayat dalam surah Yasin ya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ya ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian tentang salat berjamaah tadi sudah dijelaskan oleh ustaz kita, tidak harus di masjid. Beliau ambil pendapat jumhur ulama, dan ini saya kuatkan dengan apa yang terjadi di antara ulama Ahlus Sunnah, terutama Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di mana beliau pernah dalam sebuah halaqah di rumah beliau bersama beberapa sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau, termasuk seingat saya ada Sufyan ats-Tsauri. Maka di waktu itu terdengarlah suara adzan di masjid, sedangkan mereka sedang di rumah Imam Ahmad dengan beberapa jamaah, dalam artian ada beberapa teman-teman ngumpul kayak gini lah di rumahnya Imam Ahmad. Tiba-tiba ya ngobrol diskusi, terdengarlah suara adzan di masjid. Maka dikatakan kepada Imam Ahmad bahwa sudah adzan ya Imam, mari kita pergi berangkat kemana? Ke masjid. Untuk apa? Untuk salat berjamaah. Kita salat berjamaah ke masjid. Maka Imam Ahmad mengatakan, lah ini jamaah, kata beliau. Ini jamaah, tidak satu orang, maksudnya beberapa. Kita jamaah, ya sudah. Nusallihuna, kita salat di sini, kata beliau rahimahullah taala. Ini menunjukkan bahwa menguatkan apa yang Ustaz kita kuatkan tadi, pendapat mayoritas ulama, bahwa tidak mesti salat jamaah itu harus dilakukan di masjid. Walaupun beliau sudah jelaskan tadi yang terbaik ya seorang muslim berusaha untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid ya, yang dalam hadis yang sifatnya umum Rasulullah SAW bersabda ya, apalagi di waktu-waktu gelap Rasulullah SAW bersabda, basyiril masya'ina fi dhulami bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang masya, berjalan ya, berikan kabar gembira buat orang-orang yang berjalan di waktu-waktu gelap terutama ya. Buat apa buat mereka tersebut? Yaitu bin nuri tam yaumil qiyamah, yaitu bagi mereka itu cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Dan secara umum salat itu memang dalam hadis Sahih Muslim adalah cahaya ya, bahwasanya kata Rasulullah as-salatu nur, bahwasanya salat itu adalah cahaya. Makanya wanita-wanita salafiyat dahulu, wanita-wanita salaf terdahulu, mereka nggak punya alat-alat kosmetik, make up dan seterusnya yang ada zaman sekarang. Mereka andalkan salat malam untuk apa? Untuk kosmetik mereka. Semakin cantik auranya di hadapan suaminya, mereka perbanyak salat malam
Ya, karena mereka tahu bahwasanya as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Semakin banyak orang salat, maka semakin kelihatan cahaya atau aura dari wajahnya, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala. Makanya wanita-wanita kalau dulu dikatakan, kalau sekarang wanita malam kan konotasinya baik apa jelek? Sekarang wanita malam konotasinya baik apa jelek? Jelek kan wanita malam. Pokoknya orang nakal sudah gitu. Tapi kalau dulu wanita malam itu siapa? Wanita-wanita yang apa cuma? Yang mengisi malamnya dengan ya salat, sujud kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Ala kulli hal, ya, yang disampaikan oleh Ustaz tadi begitu sempurna. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan satu faidah, hatta sebagian orang salaf dulu jemaah, kayak kita berusaha Pak ya semampunya, bahwasanya kita lebih banyak usahakan ya datang ke tempat yang haitsu yunada bih, di mana suara adzan itu dikumandangkan, yang biasanya di masjid, itulah yang terbaik kita datangi. Itu kita usahakan. Sampai-sampai saking luar biasanya fadilah ya, berjalan kaki dari rumah ke masjid itu, berjalan kaki yang disebutkan oleh Ustaz tadi, hadisnya meninggikan derajat dan merontokkan dosa. Sampai-sampai sebagian orang salaf itu jemaah sekalian cintai, itu sengaja dia cempet-cempetin langkah kakinya kalau rumahnya misalnya dengan masjid nggak terlalu jauh, maka untuk meraih keutamaan ya pahala yang banyak dalam melangkah itu ke masjid itu, sengaja dia agak apa bahasa kita ya, rapetin langkah kakinya, nggak kayak kita buplak. Nah, dia apa? Cempet-cempetin, maksudnya agak nggak direnggang-renggangin langkah kakinya, biar semakin banyak langkah kaki menuju masjid, jemaah sekalian cintai. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memang ya apapun yang berkaitan dengan masjid itu mereka akan apa? Mereka akan apa? Kejar. Salat berjamaah di masjid lebih utama, 27 derajat, dalam riwayat 25 derajat, mereka akan kejar. Sampai-sampai sebagian pemuda salaf dulu, mohon maaf yang pemuda-pemuda terutama, sebagian pemuda-pemuda salaf terdahulu itu minta sama bapaknya, "Bapak tolong rantai saya di masjid, di tiang masjid, karena hati ini bolak-balik." Dia ingin selalu dekat dengan masjid. Subhanallah, untuk bisa terus selalu apa? Mulazamah dengan masjid, dekat dengan rumah Allah, potongan bumi Allah yang paling baik yaitu masjid, sedangkan sejelek-jeleknya adalah pasar. Sampai diminta ikat sama bapaknya di masjid biar hatinya enggak keluar bolak-balik, karena hati ini bolak-balik kata dia. Subhanallah, yang sekali cintai. Bahkan terakhir saya sampaikan sebagai faedah saja, mudah-mudahan ini semakin menggugah kita untuk semakin rajin dan semakin semangat untuk mendatangi rumah-rumah Allah Jalla wa Ala, bahwa sebagian salaf terdahulu kalau ditanya ya, kalau ditanya mana yang lebih dia sukai, sampai seorang di antara mereka mengatakan, "Inni la anas ya bi sauti usfuril masjid akthar min ya unsi bi sauti zaujati." Ai kama qila, bahwa aku itu lebih enjoy, lebih menikmati suara merdunya burung di masjid. Di masjid itu biasanya ada burung-burung yang tinggal ya, ada burung gereja kayak apa, burung apa, ada bisanya gitu kan. Orang saking sudah kecantolnya hatinya sama masjid karena ingin selalu ke masjid, sampai dia katakan bahwa aku tuh lebih enjoy mendengar suara ya kicauan burung masjid. Lihat, apapun yang berkaitan dengan masjid mereka lebih suka. Aku itu lebih senang, lebih enjoy, lebih menikmati indahnya suara burung di masjid dibandingkan ya merdunya atau indahnya suara rayuan istri saya di rumah, kata dia. Maksudnya suara burung di masjid itu lebih dia pilih dibandingkan nakalnya rayuan istrinya di rumah. Subhanallah, sampai sebegitunya orang-orang salaf yang sekali cintai. Mudah-mudahan ini bisa motivasi untuk kita untuk semakin memperbanyak langkah ke masjid, insyaallah taala. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, syukur saja jazakallahu khair. Mungkin sudah jelas Bapak ya, Pak. Insyaallah semoga kita termasuk orang yang hadir tepat dalam masjid Islam, insyaallah taala. Kita gali ke pertanyaan dari ibu-ibu dulu ya. Yang menarik berkaitan dengan sholat juga. Ibu saya pernah sholat Ustaz, tapi sebulan sebelum mendapatkan penyakit tumor, ibu saya melaksanakan sholat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah sholat yang dilakukan ibu saya tadi adalah kasih sayang Allah, atau boleh dibilang itu kesempatan yang Allah berikan, dan tidak lama setelah itu ibu saya meninggal. Jadi ibunya tidak pernah sholat Ustaz, lalu mendapatkan penyakit, lalu di akhir-akhirnya melakukan sekali sholat setelah itu meninggal. Itu termasuk keistimewaan yang Allah berikan bagi si ibu. Silakan. Silakan. Fadhal.
Karena yang pilih ya. Pertama, bahwa seseorang diberikan kekuatan untuk menaati Allah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Karena bukankah di antara doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Maka orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk menaati Allah, itu tanda Allah memberikan kasih sayang kepada dia. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' As-Shaghir, "Idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu." Fi riwayatin ista'malahu. Faqala ashabu Rasulullah ya Rasulullah ma assalahu. Faqala Rasulullah SAW, ya ai ja'alahu ya'malu amalan salihan qabla mautihi hatta yarda man hawlahu. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah jadikan ia beramal. Maksudnya apa ya Rasulullah? Itu dijadikan dia beramal soleh sebelum wafatnya. Iya. Maka ini tanda insya Allah si ibu ini diinginkan kebaikan oleh Allah. Selama hidupnya dia nggak pernah sholat, tapi subhanallah sebelum matinya dia sholat, sempat sholat kemudian meninggal. Alhamdulillah. Maka ini subhanallah, ya, karunia yang Allah berikan kepada si ibu tersebut. Ya, dan kita tentunya kewajiban kita yang pertama mendoakan supaya ibu tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah memaafkan dia, agar Allah mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, ya, kita pun juga berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita walaupun dia sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Tadi sudah kita sebutkan, mendoakan. Yang kedua, kita bisa beramal untuk orang tua kita seperti sedekah untuk orang tua sampai biidznillah. Dan sebetulnya bahkan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa amalan saleh anak itu akan sampai kepada orang tua seluruhnya. Iya. Maka subhanallah, maka dari itu ini yang bisa saya jawab. Nah, fadhal Ustaz, tambahkan. Iya. Iya, ini yang enak saling bantu. Saya nambel yang sempurna. Baik, jadi insya Allah apa yang disampaikan Ustaz tadi udah ini, cuman bahwasanya sedikit tambahan saja bahwa insya Allah betul itu adalah ciri Allah menginginkan kebaikan buat hamba tersebut. Sebelum mati dia sempat beramal saleh, dan secara umum Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'mal bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal tersebut ya tergantung dengan yang terakhirnya gitu kan, ya. Maka insya Allah kita husnudzan, berbaik sangka bahwasanya dengan diwafatkannya ibu ini yang tadinya sama sekali nggak kenal sholat, namun di akhir hayat ya Allah Subhanahu Wa Taala inginkan bagi dia kebaikan dengan dia, masya Allah ya, sadar bertaubat kembali kepada Allah dengan dia melaksanakan sholat, dan insya Allah itu termasuk tanda kebaikan buat dia. Dan betapa banyak sebagaimana disinyalir dalam sabda Nabi SAW, ada orang yang mungkin seumur hidupnya ya perbuatan dia dosa dan dosa terus, ya, terus melakukan perbuatan dosa. Namun subhanallah ya, sampai kata Rasulullah SAW, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ya, jarak antara dia dengan neraka itu cuman berapa hasta ibaratnya jemaah sekalian cintai. Udah mau nyemplung ke neraka, ya, tapi apa? Ya, fayasbiqu alihul kitab, dia didahului oleh takdir Allah, fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga, ternyata dia masuk dalam surga. Padahal tadi umurnya apa? Ya, sebelum dia berakhir hayatnya dengan kebaikan tersebut penuh di atas perbuatan maksiat. Namun sebaliknya juga ada orang yang melakukan amal ahli jannah, ya, melakukan perbuatan ahli surga, tapi apa? Ya, jemaah sekalian cintai sunnatul hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali berapa hasta. Sudah mau masuk surga, udah tinggal masuk surga ibaratnya.
fayasbiqu alaihi alkitab, namun dia didahului oleh takdir Allah Jalla wa ala, fayamalu bi'amali ahli nar, ternyata di akhir hayat dia melakukan apa? Perbuatan penghuni neraka, ya, fayadkhulaha, ternyata dia masuk ke dalam neraka. Dari hadis ini kalau kita mau bahasakan, mending dari jadi mantan ustadz, ya, atau mending jadi mantan preman, kira-kira gimana dari hadis ini, Bang? Mending jadi mantan ustadz atau mantan preman, mending mana kira-kira berdasarkan hadis ini? Jawab. Hah? Mending jadi mantan ustadz atau mantan preman yang lebih baik? Iya, subhanallah. Jadi jangan sekali cintai sunnah. Bukan berarti kita mendukung lo jadi preman dulu nanti baru tobat, enggak. Jangan sekali cintai, ya. Itu insya Allah itu menandakan sang ibu ini diinginkan kebaikan buat dia. Bahkan jangan, kalau kita lihat perjalanan sebagian umat sebelumnya, ada yang dia belum pernah melakukan khairan qat, dalam artian lam ya'mal khairan qat. Ada yang belum pernah melakukan kebaikan apapun sama sekali. Seperti cerita penyihir-penyihirnya siapa? Fir'aun yang masuk dalam Islam, gitu kan? Itu belum sempat sholat, belum sempat apa dan seterusnya, cuman mempersaksikan bahwasanya mereka ya mengakui la ilaha illallah, kemudian dibakar oleh siapa? Oleh Fir'aun, ya, di waktu tersebut itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang sempat sholat, sempat ibadah sebelum dia diambil nyawanya? Terakhir, sebagai pelengkap saja, ana ingat sebuah doa dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan ini untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa ucapkan dan basahi lisan kita dengan doa Abu Bakar ini, di mana beliau pernah berdoa kaitannya dengan mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita ini dengan yang terbaik. Beliau berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya, wa khaira ya amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu yang terakhir-terakhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku itu yang khawatimnya, terakhirnya ya Allah. Jangan malah buruk yang akhirnya. Dan jadikanlah sebaik-baik hari untukku ya Allah, di hari aku berjumpa denganmu. Mudah-mudahan Allah jadikan hari terbaik kita adalah yang terakhir. Ini saja yang bisa saya tambahkan. Silahkan. Amin. Amin. Jazakallahu khair. Oke, sekarang kita bertanya langsung dari, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. pertanyaan sholat. Saya ingin bertanya tentang masalah bulut. Kebetulan di daerah masjid dekat rumah saya masih banyak yang melakukan bulut. Mungkin saya sudah lama tidak melakukan bulut karena saya waktu itu tidak melaksanakan tersebut. Cuman baru beberapa minggu lalu, saat ini kita di WhatsApp itu buat grup kajian-kajian sunnah. Ada satu kajian, mungkin satunya punya moderator yang memberikan ilmunya. Kalau kita mengikuti Imam Ahmad, gitu. Jika kita jadi imam, kalau kita bisa tidak kurut, ya sudah dilakukan. Tapi kita sebagai makmum, untuk menghindari fitnah, lebih baik kita ikuti. Dan masalah kurut ini apakah sama dengan kita sholat tarawih di Masjidil Haram atau Nabawi? Pada saat witir terakhir itu kan ada doa yang cukup panjang sebelum rakaat terakhir. Itu saya lihat kok ada yang tangannya seperti melepas, tidak berdoa, tidak mengaminkan, dan ada sebagian dari mereka yang mengaminkan. Mungkin bersama dengan sekarang saya bersama dengan bulat. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin tentang asuransi syariah. Saya cuma minta pendapat aja dari Ustaz, apakah ini boleh atau tidak boleh? Karena saya sudah beberapa kali bertanya kepada atau mempelajari tentang kondisi tersebut. Saya sudah mempelajari terhadap 3 Ustaz. Apakah boleh disebut namanya Ustaz? Jangan. Ustaz. Itu satu bilang tidak, hukum mati tidak, gitu ya, sudah tidak ada sama sekali. Yang kedua, tergantung kamu ambil pertandingannya enggak. Kalau kamu ambil bisa tidak usah dimanfaatkan untuk diri sendiri, tapi kita bisa berikan masuk pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya. Terus kalau manfaat kesehatan dan sebagainya boleh. Dan beberapa ustaz juga masih menyarankan sepertinya agak boleh, karena dilihat dana kelolaan perusahaan tersebut apakah dimanfaatkan sendiri atau diberikan kembali kepada para pemberi premi. Nah ini mungkin saya minta tentang
Tafadhol, Ustaz. Oke para jamaah. Silakan Ustaz. Ada Ustaz. Antum lagi? Antum asuransinya ya. Antum asuransinya. Oh, enggak antum. Anak grogi dari tadi sama ustadznya, pengen pipis rasanya. Ya. Jadi pertanyaan pertama nanti insya Allah Ustadz kita tambahkan, atau bahkan mungkin ada dalam ini masalah fikih ya. Jadi masalah furu', masalah cabang nggak akan pernah lepas dari perselisihan. Bahkan masalah fikih ini antara ustadz kita saja banyak sekali terjadi perselisihan ya dalam masalah-masalah fikih, dan itu perselisihan yang sehat. Jangan kita berantem gara-gara khilaf yang sifatnya ijtihadiyah. Apalagi kalau ada yang berantem gara-gara perselisihan masalah kumis, ya kan lucu kalau kita pecah gara-gara kumis. Ada yang boleh cukur semua kayak Ibnu Umar sampai putih kelihatannya, ada yang cuman nifisin gitu kan, dan seterusnya. Ada yang mengatakan al-amru fi wasi', maksudnya perkaranya luas, mau cukur habis silahkan, mau nifisin silahkan. Jadi masalah-masalah khilaf jangan sampai kita jadikan kita pecah gitu kan. Dalam masalah kunut, insya Allah Ustadz kita nanti minta tolong untuk ditambahkan untuk beliau, bahwa anak pribadi ya, mohon maaf ya, sebatas secetek ilmu yang saya miliki, anak pribadi, anak berinci antara jadi imam dengan jadi makmum. Dan ini kalau jamaah ada yang nggak setuju sama saya, itu biasa aja, namanya juga perkara fikih khilaf gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi diperinci, kalau kondisinya jadi imam, maka setelah sebatas yang saya pelajari ya dan kekurangan ilmu saya, bahwasanya anak pribadi termasuk yang meyakini bahwasanya kunut subuh terus menerus itu adalah perkara yang tidak disunnahkan, tidak ada sunnahnya. Berdasarkan hadis Abu Malik Al-Ashja'i, bapak dari seorang sahabat yang masih muda, Abu Malik Al-Ashja'i, dia bertanya kepada bapaknya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya abati, wahai bapakku, kunta tusalli khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Engkau itu adalah orang yang dulu salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya, afakanu yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka tuh terus-menerus kunut di subuh hari? Apakah engkau lihat? Ini bukti dari yang langsung live nonton, ngelihat jadi makmum di belakang Rasul, ya kan? Maka ini sangat kuat sekali hadis ini, jemaah sekalian cintai sunatan, bahwa engkau selalu sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, Utsman. Apakah mereka pernah sholat, maksudnya kunut subuh terus-menerus di subuh hari, wahai bapakku? Maka tegas sekali jawaban sang bapak dengan mengatakan, ibunayya muhdats. Wahai anakku, ini adalah perkara yang baru diada-adakan, kunut subuh terus-menerus. Berbeda halnya dengan kunut nazilah, bisa dilakukan setiap waktu sholat gitu kan, waktu sholat ya, setiap waktu sholat bisa dilakukan. Rasulullah pernah kunut nazilah, yaitu 1 bulan full, itu setiap waktu, subuhnya juga gitu kan, ya setiap waktu. Namun bunyi lafal kunutnya saya dapatkan keterangan dari Syekh Ali hafizahullah taala, Ali Hasan Al-Halabi, lafaz kunut nazilah itu ya langsung doa, langsung isi doa yang diinginkan. Mungkin laknat buat mereka musuh-musuh Allah yang menindas kaum muslimin, kemudian kita mohonkan pertolongan buat saudara-saudara kita, langsung. Tidak ada diawali dengan Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu lafal kunut untuk salat untuk kunut witir yang dia akan ajarkan Rasulullah SAW untuk cucunya gitu kan. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pernah kunut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ketika kunut nazilah. Adapun salat subuh terus menerus beliau kunut, maka tidak ada riwayat yang menunjukkan seperti itu. Bahkan dengan riwayat yang agak sadis ya, dikatakan ibunayya bid'ah. Wahai anakku, ini adalah perkara yang bid'ah gitu kan, terus menerus kalau kunut subuh tersebut. Maka adapun hadis yang mengatakan, yang dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil akan sunnahnya, karena Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh. Bahkan Syafi'iyah itu kalau lupa kunut subuh dia harus sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i gitu, ya kan? Ya. Jadi jemaah sekalian cintai sunnah taala, dan antara dalil Imam Syafi'i itu adalah karena Rasulullah SAW yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Ada Rasulullah SAW terus menerus kunut subuh di salat kunut di salat subuh sampai beliau meninggalkan dunia, kata dalam hadis itu. Tapi Allah Ta'ala, walaupun hadis ini setahu saya disahihkan atau disahihkan oleh Imam Nawawi, tapi Allah Ta'ala yang lebih saya ambil bahwa hadis ini adalah dhaif,
lemah, jemaah sekalian cintai, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Imam Syafi'i telah mengajarkan kita sebuah manhaj, metode ya dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Beliau pernah berkata, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, sebenarnya itu mazhab saya. Berarti bukan mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya hadis lemah. Namun yang namanya para ulama kan ketika ya ditanya tentang sebuah permasalahan, mereka harus berfatwa di negerinya tersebut, ya. Sedangkan kadang-kadang tidak semua hadis nyampe kepada mereka. Jadi ulama yang 4 ini ibaratnya saling melengkapi, jemaah sekalian cintai. Enggak semua numpuk hadis di Imam Syafi'i misalnya dan seterusnya. Jadi terjadi perselisihan dalam masalah ini. Ala kulli hal, ana pribadi dalam masalah ngimamin, misalnya kondisinya jadi imam, maka saya tidak kunut. Karena saya meyakini bahwasanya kunut subuh terus-menerus tidak ada sunnahnya. Adapun kondisinya apabila minta ijazah sedikit lagi untuk. Adapun kondisinya ketika apa? Jadi makmum. Ini kan masya Allah ya. Jadi tidak lepas juga dari apa perselisihan ahli ilmu, terutama ulama-ulama kontemporer ya, tentang bagaimana kalau seandainya apa ya, kita jadi makmum. Ya, bahkan telah ada komentar dari ulama-ulama sebelumnya, ada Syekhul Islam Taimiyah, ada Imam Ahmad juga, bahwa mereka berpendapat bahwa kalau kita posisinya di makmum, maka pendapat Syekhul Islam dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dia mengangkat juga, karena berdasarkan zahir hadis ya, innama ju'ilal imam yu'tamma bihi, imam dijadikan imam ya untuk diikuti, ya kan. Jadi menurut Syekhul Islam dan Imam Ahmad, seingat saya itu kalau orang dia sholat di belakang imam yang kunut, maka dia ngangkat tangan katanya berkunut gitu kan. Dan jangan sampai ada musibah yang banyak kita dengar, seorang jamaah atau ikhwan nggak mau sholat di masjid dekat rumahnya, nggak mau berjamaah, nggak jadi berjamaah gara-gara di masjid kunutan. Kenapa nggak jamaah masjid? Kunut katanya dan seterusnya. Ini nggak benar ini. Ya, kalau kita anggap itu adalah bid'ah dan kita menganggap itu adalah sesuatu yang nggak sunnah, maka kita kembali kepada ungkapan Ibnu Umar misalnya, ya lana salatuna wa lahu bid'atuhu. Pahala salat kita buat kita, bid'ah dia itu yang nanggung gitu kan. Ya seperti itu. Ya. Namun sekali lagi bahwasanya memang ada khilaf di antara ahli ilmu bahwa kalau kita jadi makmum kita kunut atau tidak. Ada yang mengatakan kunut. Syekh Utsaimin juga termasuk yang Syekh Utsaimin termasuk yang mengatakan bahwasanya kalau kita jadi makmum kita ikut ya, imam katanya kunut gitu kan. Dan itu untuk apa yang antum sebut tadi sebagai apa? Menghindari fitnah dan seterusnya misalnya kan. Maka beliau mengatakan apalagi antum punya misi dakwah atau apa misalnya, baru datang langsung ini Wahabi nih, jangan dengar omongan dia dan seterusnya. Misalnya gitu kan. Maka tapi walaupun saya pernah mendengar sekilas, nggak tahu nanti Ustaz kita perjelas, Anda pernah dengar sekilas dari Ustaz kita Ustaz Badrus Salam hafizahullah taala mendukung apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Syekh Albani, seingat saya pernah dengar di radio, beliau mengucapkan bahwa Syekh Albani memperinci Ustaz ya, bahwasanya kalau kita merasa di tempat itu kita nggak kunut, nggak akan jadi masalah, nggak akan jadi fitnah, biasa aja kayak di Jakarta gitu kan, gua ibaratnya di Jakarta nggak cuek bebek lah sama orang itu, kalau nggak akan jadi masalah, kita juga nggak ada misi dakwah atau apa dan seterusnya, kita biasa aja dan seterusnya, nggak akan jadi fitnah, maka di waktu itu nggak usah kunut, ya nggak usah ikut. Tapi kalau seandainya antum di situ pendatang baru atau antum punya misi dakwah dan seterusnya, seingat saya Ustadz kita juga sampaikan bahwa di waktu itu kita kita angkat tangan gitu kan. Walaupun sekali lagi pada hukum asal ada khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Ana pribadi mohon maaf, mudah-mudahan enggak tahu Ustadz kita nanti mungkin ada ini, kalau ada perbedaan dengan saya sama Ustadz ini biasa juga ya. Tapi enggak tahu, nanti beliau insyaallah jelaskan bahwa kalau ana pribadi bahwasanya apa? Ya, jangan dibilang pelin-pelan ya. Kalau ana pribadi, ana bedakan masalah. Kalau saya jadi imam enggak kunut saya, tapi saya jadi makmum, mohon maaf. Ana lebih condong mengambil pendapat, dan Ustaz Firanda juga pernah menyampaikan bahwasanya ini, jangan Ustaz Firanda lah patokan kita, Syekhul Islam misalnya, atau Imam Ahmad atau Syekh Utsaimin lah misalnya, ulama kontemporer, bahwasanya ngangkat tangan. Di antara dalil yang mereka jadikan dalil juga adalah ini terakhir saya jawab dengannya, yaitu hadis tentang ceritanya siapa? Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan salat di Mina, ya, salat di Mina, beliau itmam 4 rakaat, tidak qasar gitu kan di Mina. Maka apa? Ibnu Mas'ud ini termasuk yang kekeh bahwasanya salat safar itu adalah masna, yaitu 2 rakaat gitu, salat safar 2 rakaat gitu kan. Utsman bin Affan itmam, ini ijtihad beliau ya, Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman bin Affan jadi imam di Mina, Ibnu Mas'ud jadi makmum. Maka apa? Ya, Ibnu Mas'ud tidak begitu dapat 2 rakaat, Utsman bin Affan lanjut rakaat ketiga, keempat misalnya, enggak begitu Utsman bin Affan dapat 2 rakaat, maka Ibnu Mas'ud
dia menunggu gitu, nunggu Utsman bin Affan salam dan seterusnya, nunggu setelah dapat 2 rakaat gitu. Enggak, beliau langsung ngikutin Utsman bin Affan sholat sampai 4 rakaat gitu kan. Maka ketika selesai sholat, pada ribut gitu kan, Ibnu Mas'ud ini pelin-pelan, dia punya pendapat katanya sholat safar 2 rakaat, tapi ini Utsman bin Affan sholat 4 rakaat, dia malah ikut juga 4 rakaat. Apa komen dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Bahwasanya berselisih itu enggak bagus, berselisih itu buruk kata beliau. Jadi ini yang dijadikan dalil sebagian ahli ilmu bahwasanya supaya tidak tampak perselisihan, atau maksudnya dikhawatirkan jadi fitnah dan tidak tampak perselisihan yang sangat mencuat gitu, kelihatan mencuat perselisihan, maka di waktu itu kalau jadi makmum Allah Ta'ala mengangkat tangan, walaupun mungkin ada khilaf juga, maksudnya berselisih Ustaz kita, mungkin itu wajar di mas cinta. Tolong ditambah Ustaz di sebelum kemudian kita menggunakan tangan sekitar pun Ustaz, apa kita harus mengaminkan? Karena kan misalnya bacaannya tidak sesuai dengan apa yang ya, Syekh Utsaimin mengaminkan Ustaz ya. Syekh Utsaimin katakan mengaminkan. Oke, sekarang silakan Ustaz dulu yang kedua. Tolong di idhofah dulu yang tadi Ustaz, baru itu. Pertama, Pak, bahwa sebuah kesalahan dari para penuntut ilmu dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah kenceng banget gitu, Pak, sehingga dia memaksakan pendapatnya. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masail ijtihadiyah itu tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Masalah kunut ini, ya, apakah itu bid'ah atau bukan, adalah saya katakan tidak ada nas dalam artian masalah ijtihadiyah. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim juga memasukkan ini masalah ijtihadiyah. Saya sedikit ingin menggambarkan tentang kenapa sih Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tadi Ustaz Fadil mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Terus kemudian, bukankah hadis tentang kunut itu dhaif? Apakah berarti Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis dhaif? Jawabnya begini, Pak. Hadis ini, yaitu lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa kunut fajar sampai meninggal dunia. Yang jadi permasalahan perselisihan para ulama itu gara-gara satu perawi. Karena di dalam sanad perawi itu ada seorang yang bernama Isa bin Mahan, yang bernama kunyahnya Abu Ja'far Ar-Razi. Ini perselisihan para ulama jarh wa ta'dil, apakah dia perawi yang bisa diterima atau tidak. Ada yang menthiqahkannya, menganggapnya thiqah, seperti Yahya bin Ma'in, seperti Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari pun menganggapnya thiqah. Termasuk Imam Syafi'i pun menganggapnya thiqah. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa Imam Syafi'i dalam hal ini berdalil dengan hadis yang dhaif menurut Imam Syafi'i. Ya. Sebab Imam Syafi'i menganggap ini hadis sahih. Karena apa? Beliau menganggap Abu Ja'far Ar-Razi ini thiqah. Sehingga beliau berhujjah dengannya. Sementara sebagian ulama seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, dan banyak lagi ulama jarh wa ta'dil, dan ini pendapat mayoritas, mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini sayyi'ul hifadz, buruk hafalannya, Pak. Dan ini jarh, celaan. Dan kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Celaan yang ditafsilkan, disebutkan sebabnya lebih didahulukan daripada pujian. Yahya bin Ma'in memuji, Ali bin Madini memuji, tapi Imam Ahmad mendhaifkan, Abu Zur'ah mendhaifkan, Imam Bukhari mendhaifkan dan menyebutkan sebabnya. Apa itu? Yaitu dia buruk hafalannya. Oleh karena itulah Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menyebutkan tentang Abu Ja'far Ar-Razi apa? Sadukun sayyi'ul hifadz. Saduk tapi buruk hafalannya. Dan seperti ini statusnya dhaif tapi ringan, Pak. Dan ini dhaif yang paling ringan. Iya. Kemudian Bapak sekalian, sehingga ketika kita melihat
perselisihan inilah Pak yang merupakan sebab utama kenapa Imam Syafi'i berpendapat disunnahkan kunut terus menerus. Sedangkan menghukumi perawi itu kan ijtihadiyah. Ijtihadiyah tidak Pak? Ijtihadiyah tidak ada nasnya dari Al-Quran dan hadis bahwa si fulan ini thiqah kan nggak ada kan Pak? Iya, menghukumi masing-masing para ulama menghukumi dengan yang sampai kepadanya tentang apa? Keadaan si perawi tersebut. Paham tidak Pak? Paham insyaallah? Iya. Sehingga inilah sebab utama terjadi perselisihan. Sehingga terjadilah perselisihan para ulama tentang hukum kunut subuh ini. Iya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan tidak sunnah, tidak disyariatkan. Yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi. Apakah itu sampai kepada bid'ah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah berdasarkan hadis Abu Malik yang dibawakan oleh Ustaz Abu Sama tadi. Ya, di mana ia berkata ai bunayya muhdats, dalam satu riwayat bid'ah. Sementara ya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, fa amma ya ahlul hadis, ya adapun ahli hadis berpendapat bahwa itu tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada bid'ah. Ini ikhtilaf para ulama. Nah, adapun tentang masalah apakah kita ikut kunut di belakang imam, maka yang beliau sebutkan itu sudah sangat mencukupi sekali ya. Jadi yang lebih bagus, yang lebih utama adalah kita tetap ikut saja. Dan ini pendapat ulama besar di zaman ini semuanya. Baik Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, demikian pula bahkan saya mendengar Syekh Ali Hasan mengatakan, hatta Syekh Albani mengatakan tetap kunut di belakang imam. Syekh Fauzan ditanya juga sama jawabannya begitu. Dan ini juga sebelumnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan saya belum menemukan ya satupun ulama yang berpendapat mengatakan tidak boleh mengangkat tangan. Saya belum mendapatkannya. Ya, dari para ulama muktabar yang besar. Memang di Indonesia ini yang jadi permasalahan, Pak. Ya, banyak para thalabatul ilm itu ya terlalu saklek dalam memahami suatu permasalahan. Pokoknya nggak boleh. Bid'ah. Akhirnya pelakunya dicap bid'ah juga gitu, Pak. Padahal harus dibedakan antara masalah bid'ah yang diperselisihkan dengan bid'ah yang muttafaq alaih. Sepakat semua ulama itu bahwa perkara yang sifatnya bid'ah. Ya. Dibedakan antara yang sifatnya ijtihadiyah dengan ada yang sifatnya nas, yang sharih, jelas, tegas. Sehingga pada waktu itu kita bisa menimbang. Kita jangan sampai menjadi penuntut ilmu ini, jangan menjadi sebab munculnya fitnah dalam dakwah. Akibat daripada saklek dalam masalah-masalah yang sebetulnya kita tidak boleh saklek dalam masalah seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Tentang pertanyaan kedua, Ustaz. Anak belum ngerti sih pertanyaan kedua apa sih ya, Pak? Tentang asuransi syariah. Asuransi syariah. Fadhal Ustaz. Jadi asuransi itu, Pak, fatwa para ulama, ya baik itu Rabithah Alam Islami ataupun Lajnah Daimah, menjelaskan bahwa asuransi yang sifatnya tujuannya untuk mencari konsumen, ya, karena kan tujuan asuransi itu apa? Member kan? Dan dia bertingkat. Itu goror, mengandung sifatnya goror. Sehingga yang saya tahu dari fatwa para ulama bahwa hal seperti ini diharamkan. Ya. Maka dari itu asuransi yang sifatnya syariah ini, kata-kata syariah ini terkadang maaf aja Pak ya, saya kurang percaya di Indonesia ini Pak. Karena banyak orang yang selalu diberikan embel-embel syariah, tapi dalam tata caranya ampun dah. Saya berikan contoh, banyak di Indonesia bank syariah. Tapi lihat, ya,
ketika mereka diajak untuk masalah yang sifatnya seperti misalnya bekerja sama dalam bisnis, mau nggak tanpa bayar, tanpa ada denda? Jarang di antara mereka yang mau, Pak. Mereka maunya ada denda. Hatta itu bank syariah. Bank syariah namanya juga bank syariah. Iya. Jadi syariahnya syariah doang, Pak. Tuh Akhdoan bekas BRI. Iya. Akhdoan tuh mana Akhdoan? Nggak kelihatan. Juga ada ikhwan di sini bekas bank juga. Insya Allah yang bekas bank lebih paham tentang masalah ini. Iya. Sampai Akhdoan sendiri bilang ke saya, apaan Ustaz, bank syariah itu lebih daripada bank konvensional, kata beliau. Lebih paham. Ustaz Erwandi insya Allah lebih paham tentang masalah ini, Pak. Jadi asuransi syariah ini harus dijelaskan. Kayak gimana caranya? Kalau ternyata asuransi syariah nggak jauh-jauh beda dengan konvensional, buat apa disebutkan padanya apa? Syariah. Makanya saya sendiri ya pertama memberikan fatwa para ulama secara umum dulu bahwa asuransi yang sifatnya seperti itu tidak boleh haram karena mengandung goror. Adapun yang sifatnya tadi ditanyakan asuransi syariah tadi, ya tentu kita juga harus pengen tahu dulu caranya gimana gitu kan. Karena untuk lebih menjawab spesifik asuransi yang antum tanyakan tadi kan harus betul-betul kita tahu dulu caranya bagaimana. Ya, sebagaimana dalam kaidah usul fikih ya Ustaz ya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Untuk menghukumi sesuatu itu harus betul-betul jelas dulu gambarannya gitu loh, Pak. Ya, kita nggak bisa menghukumi asuransi yang syariah yang antum tanyakan kepada kita kalau antum tidak menjelaskan tentang sistemnya bagaimana. Cuma saya hanya bisa memberikan gambaran secara umum, fatwa para ulama secara umum bahwa asuransi yang sifatnya seperti itu adalah mengandung goror. Wallahu a'lam. Fadhal Ustaz. Cukup Ustaz, sudah sempurna. Sudah pas. Sudah cukup. Sudah cukup. Mas Dodi bagaimana dengan penjelasan Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Kita balik ke pertanyaan dari yang ditulis ini. Pertanyaan sama seperti itu sering ditanyakan dan menimbulkan polemik. Pertanyaannya mungkin untuk kedua Ustaz bernarasumber kita. Ustaz, apakah berpoligami membutuhkan izin restu dari istri? Nggak mau jawab. Ustaz Abdullah Taslim. Kita bukan pelaku soalnya. Masih jawab ya, jawab ya. Karena kita harus tahu ya. Saya ulang pertanyaannya, Ustaz, apakah berpoligami membutuhkan izin atau restu dari istri? Lalu batasan manakah sampai kita dapat dibilang bagi suami berlaku adil jika melakukan poligami? Silakan Ustaz. Ustaz. Ini masalah yang sebetulnya ikhtilafnya berat ya Ustaz? Bukan ikhtilaf, Pak. Ya. Masalahnya saya bukan praktisinya gitu loh. Nanti kalau saya jawab, kok Ustadz nggak mengamalkan apa yang antum ucapkan, katanya. Apa nggak masuk dalam ayat tuh? Saya belum mengetahui adanya dalil atau fatwa ulama yang mengatakan bahwa kalau mau nikah lagi harus izin istri, Pak. Bahkan yang saya tahu dari fatwa para ulama, ya, bahwa seorang suami boleh menikah lagi tanpa seizin istrinya. Kenapa? Karena Allah sudah menghalalkan untuk para suami menikah lagi 2, 3, atau 4. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Nah ini terkadang, maaf saja ya, banyak di antara ikhwah itu ketika hendak menikah lagi itu hanya sebatas mikir apa? Saya ingin mengamalkan sunnah Rasul tanpa melihat kemampuan diri sendiri, ya, tanpa melihat kemampuan diri sendiri, apakah dia bisa adil atau tidak. Adil yang dimaksud dalam ayat tersebut, Pak, bukan dalam masalah cinta, tapi dalam masalah pembagian malam dan
pemberian nafkah. Itu yang dimaksud dengan adil dalam ayat tersebut. Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian bersungguh-sungguh. Maksudnya kata para ulama ayat itu adil dalam masalah cinta dan jima, nggak mungkin. Tapi yang dimaksud dengan adil itu adalah masalah pembagian malam dan pembagian apa? Nafkah. Ya. Maka dari itulah ya ikhi, antum yang ingin menikah lagi, ya. Betul memang tidak disyaratkan harus izin istri pertama. Tapi juga mikir, kira-kira antum sedia enggak nanti pada hari kiamat jalannya miring. Ya. Karena masalahnya bukan apa-apa, Pak. Banyak praktisi-praktisi ta'adud. Hatta itu ustadz, maaf saya katakan hatta itu ustadz, banyak yang ternyata tidak berhasil. Setelah menikah lagi terjadi percekcokan dan yang lain akhirnya cerai. Ya, dan itu terjadi dan banyak sekali terjadi. Apalagi yang namanya nikah, ya nikahnya sembunyi-sembunyi gitu tuh, ya. Siri. Takut ketahuan sama istrinya. Takut ketahuan sama istrinya aja udah menunjukkan dia nggak gentle gitu loh. Ya. Takut ketahuan sama istri aja untuk menunjukkan. Akhirnya apa? Kalau seperti itu akan menyebabkan apa? Dusta. Dia akan sering berdusta kepada istrinya. Mau kemana mas? Kantor. Ya. Maksudnya kantor kedua gitu kan. Pas ketahuan musibah kiamat kan. Akhirnya istrinya berantem terus sampai ada salah seorang ikhwah kita stres Pak gara-gara itu Pak. Hampir gila. Bahkan ada dokter yang setelah dia nikah lagi ketahuan sama istri pertamanya, datang ke Ani, Ustaz tolonglah Ustaz, nasihatin istri anak Ustaz. Kata anak apa? Enaknya ente yang enak, bagian gak enak datang ke Ani. Dasar ente kata. Ya terkadang begitu Pak. Ya. Jadi dia nggak siap menghadapi istri pertama ini gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi dia tidak bisa adil. Akhirnya dia mau pergi ke istri kedua aja takut. Akhirnya pembagian malamnya nggak adil. Iya. Pembagian nafkahnya apalagi. Akhirnya apa dia tidak takut pada hari kiamat dia datang dalam keadaan miring gitu. Kalau kayak Ustaz Abdul Taslim, masya Allah. Allah Taslim luar biasa, beliau tugasnya sama istri itu dan wibawanya sama istri-istri itu luar biasa Pak. Walaupun korbannya juga banyak. Nggak usah diedit, maaf. Enggak, itu diedit ya, dihapus saja ya. Maaf. Iya. Maksudnya Ustaz Abdul Taslim itu tegas gitu. Kalau kayak beliau, masya Allah Pak. Ada sebagian ikhwah kita juga, masya Allah Pak. Dia betul nikah, betul, tapi dia tegas sama istri-istri. Ya, dia juga bisa adil. Dia bisa memenuhi nafkah yang sifatnya biologis maupun ini. Bahkan tanyakannya aja sama Bang Heru ya. Ya, Bang Heru tuh langsung ngobrol langsung sama Ustaz Abdul Taslim tuh. Ya. Bagaimana beliau masya Allah dalam memanage istrinya itu luar biasa Pak. Kalau memang antum seperti beliau, masya Allah, ya. Kalau antum seperti para sahabat yang masya Allah kuat dalam memegang pemimpin 4 istri luar biasa. Saya jadi ingat Pak, waktu ada teman saya yang mayor angkatan laut itu, dia bilang ke saya gini, Ustaz, saya itu selalu sama orang yang bisa ta'adud Ustaz katanya. Saya ini komandan Ustaz. Ya. Saya memimpin 40 orang saya bisa, tapi kalau untuk memimpin 2 istri saya nggak bisa. Iya, sharing aja. Jelas Bapak sekalian, ya. Jadi mikir-mikirlah dulu ya. Kalau mau nikah lagi, mikir-mikir.
Ya, jangan sampai kemudian malah hancur rumah tangga kita gara-gara hanya sebatas ingin ya melaksanakan sunnah yang ternyata kita sendiri tidak mampu untuk bersikap adil. Ya, Allah. Allah Ustaz. Ada istri saya nggak di belakang? Ya, masya Allah. Ana nyambahkan saja beberapa poin ya dalam masalah ini. Satu hal pertama yang perlu saya tekankan kepada jamaah, bahwa masalah hukum ini, emang kalau ngomong masalah ini berjam-jam juga ini ya, nikmat kuat gitu kan ngomong masalah seperti ini. Bahkan ada sebagian ikhwah pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, judulnya ta'adud mulu. Ya, apalagi di grup-grup WA itu masya Allah rame. Padahal omdo, ngomong doang gitu kan. Jadi yang paling banyak kor-kor biasanya paling pengecut biasanya. Ya kan? Yang diam-diam malah menghanyutkan. Ya. Pertama yang perlu saya tekankan di sini, yang menurunkan syariat tentang ta'addud ini adalah siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Simple saja bahwa yang saya mau tekankan di sini, seorang istri boleh siap apa enggak siap untuk diri di ta'addud. Boleh, enggak masalah. Piring melayang kayak apa itu terserah ente. Karena mungkin gejolak hati dan seterusnya, enggak terima dan seterusnya, terserah. Cuman satu hal yang perlu ditekankan di sini bahwa syariat ini pertama adalah apa? Syariat dari Allah Jalla wa'ala, turun dari langit. Jangan sampai karena ketidaksiapan kita ya seorang istri untuk dipoligami menjadikan dia apa? Menyeret dia untuk membenci terhadap syariat tersebut. Paham maksud saya ya? Jangan sampai ketidaksiapan seorang ummahat untuk dipoligami menyeret dia menjadi benci terhadap syariat tersebut. Allah sendiri yang turunkan syariatnya, ya. Jadi kalau sampai bahkan kalau ada yang sampai berdemo gitu kan di jalan, arak-arakan di jalan berdemo menentang poligami dan seterusnya, ana khawatir itu orang murtad rame-rame nanti. Ana khawatir, ngeri jangan sekali cintai. Ini syariat Allah, ya, syariat Allah. Jangan sampai kita merongrong memusuhi syariat Allah, ya. Sudah simpel aja, udah Ustadz kita sudah jelasin tadi. Mampu Anda, ya silahkan. Kayak Ustadz Abdullah Taslim tadi diberikan contoh, ya. Kalau nggak mampu, jangan coba-coba. Syariat Allah bukan buat coba-coba, ya enggak. Poligami ini syariat toh, bukan buat coba-coba. Ngetes ah. Ini nanti takutnya masuk dalam ya keumuman sabda Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW melaknat az-zawaqin, ya, yaitu apa? Laki-laki yang sifatnya nyobain, mencicipi. Tidak, kita khawatir. Jadi kalau memang sampai-sampai para ulama berkata bahwa ketika menafsirkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, apabila kalian ya takut, khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, sebagian ahli ilmu mengatakan adna khauf. Dalam artian serendah-rendah rasa takut ente ada dalam hati, nggak bisa berbuat adil, ada rasa kekhawatiran dalam hati untuk tidak bisa berbuat adil, walaupun kekhawatiran itu ringan sekali, sedikit sekali, awas, jangan coba-coba. Paham maksudnya ini? Ada sebagian ahli ilmu menjelaskan seperti itu, bahwasanya hatta adna khauf, serendah-rendah rasa khawatir bahwa kayaknya aku nggak bisa berbuat adil deh ini, maka apa? Takutlah pada ancaman yang tadi dibawakan oleh Ustaz kita hafizahullah ta'ala. Dia akan datang nanti hari kiamat dalam keadaan jalannya nengklek kagak jelas, ya. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah berbuat adil bukan sesuatu yang ringan dalam masalah malam, dalam masalah campur, dalam masalah nafkah, bukan masalah yang gampang. Ya, sebagian orang masya Allah kalau sudah dapat ya pos baru, pos kedua, masya Allah, ya. Yang paling jadi perhatian itu adalah apa? Yang baru, selalu barang baru kan disayang dia. Kadang-kadang menjadikan dia apa? Menjadikan dia tidak bisa berbuat adil, padahal Allah telah mensyarati ya apabila dia bisa berbuat adil. Kalau enggak ya sudah, ya hati-hati jangan sekali cintai Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang memang para praktisi ya dalilnya macam-macam. Ya, terutama di WA tuh ya, kalau ada yang sampai bilang kita ini laki-laki, ya kita ini ibarat apa? Ibarat panci katanya, berisi air yang mau dimasak. Kalau tungkunya cuma satu, kagak bisa diem kata dia. Maksudnya nggak akan bisa anteng pancinya di atas, kualinya di atas, ya. Begitu juga kata dia, ya. Kalau tungkunya baru dua,
itu juga nggak akan apa kata dia, nggak akan anteng ya kan. Kalau 2 pun belum anteng kata dia. Kalau udah 3 apalagi 4 kata dia baru dia anteng katanya. Ya, jadi sampai-sampai ada yang ketika menafsirkan waja'ala bainakum, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, di antara tujuan menikah itu adalah untuk meraih sakinah, ketenangan. Kata dia, kalau kalau sudah kalau misalnya baru 1 katanya belum tenang-tenang banget, biar tenang lagi katanya, tambah lagi katanya biar semakin sakinah katanya, dan seterusnya. Itu dalil-dalilnya para praktisi ya. Jadi alapul hal saya mau tegaskan di sini bahwa jangan sampai kita karena tidak suka, karena tidak siap untuk dipoligami, akhirnya menjadikan kita benci terhadap syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sih yang perlu saya camkan, karena ini masalah yang nggak main-main di masalah cinta SWT. Itu saja saya tambahkan. Allah. Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari pertanyaan ini, apakah berbohong itu diperbolehkan istri itu, apakah termasuk bohong ketika dia menikah lagi diperbolehkan? Bohong yang diperbolehkan itu kata para ulama yaitu al-kadhib alladhi yuhabbib az-zawjah, dusta yang menjadikan saling tambah cinta gitu. Dibohong gombal. Adapun kalau dusta itu malah menimbulkan kecurigaan dan suudzon, ini malah mudorot. Akhirnya apa? Akibatnya istri kehilangan kepercayaan kepada suami. Maka ini akan menyebabkan ketimpangan dalam rumah tangga. Bahkan akan terjadi percekcokan dan yang lainnya. Makanya harus diberikan tafsil bahwa dusta yang dimaksud yang dalam hadis Nabi SAW, la kadhiba illa fi thalath, artinya dusta yang menimbulkan saling cinta di antara suami dan istri. Itu dusta-dusta gombal. Gimana Mas Pani kalau dusta gombal tuh, coba kasih ini dong. Saya tolong ajarin Ustaz. Kan dulu antum pernah pacaran. Saya tambahkan terakhir aja bahwa kalau seandainya yang dimaksud dengan berdusta tadi berbohong dalam artian nikah diam-diam, yang lebih terkenal dengan nikah siri, nikah rahasia gitu, diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama. Udah dijelaskan secara hukum tadi, memang tidak ada dalil harus minta izin. Kalau minta izin ya, cuman ini apa yang setelah pernikahan diam-diam ini. Maka ana mau sampaikan sedikit di sini bahwa saya mohon maaf kalau analisa saya ini keliru, bahwa sebenarnya nikah siri diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama itu adalah kurang munah. Kata dia mau mengamalkan sunnah, tapi sebenarnya saya mau bilang kurang nyunah. Setuju. Iya. kurang sunnahnya dari sisi mana aja mas kali cintai subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW ya dalam sebuah hadisnya bersabda bahwa a'linun nikah wadribu alaihi bil ghirbal, kama qala SAW. Kata Rasulullah, umumkanlah pernikahan itu, dan di sini ada alif lam ya, menunjukkan bahwasanya semua jenis pernikahan, mau pernikahan pertama, kedua, ketiga, itu sunnahnya adalah apa? Sunnahnya adalah kasih tahu lah, katanya gentle, katanya punya jurus rayuan luar biasa, mematikan dan seterusnya, sudah dipakai gitu kan ya. Masa harus diam-diam yang akan menjadi petaka nanti, dan bukan mungkin Ustadz lebih banyak yang datang curhat, ana juga tidak sedikit yang curhat tentang kehancuran keluarganya gara-gara apa? Diam-diam nikah siri dan seterusnya. Itu banyak berantakan ya mas, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada sebagian praktisi masih anteng-anteng sampai sekarang, tapi ibaratnya bom waktu gitu kan. Suatu saat pasti kecium gitu kan. Ya mas cintai oleh istri pertama. Ya, masa malam-malam istri keduanya nelpon, "Bang, rumah sakit Bang, aku melahirkan." Istri pertama nanya, "Mau kemana Bang?" Mau ke pos ronda, kan nggak mungkin dia. Maksudnya ujung-ujungnya bohong gitu ya, ujungnya bohong. Maka saya katakan kurang sunnah.
ya kurang sunnah, karena Rasulullah memerintahkan iklankan pernikahan itu umum 1, 2, 3, 4 wadribu alaihi bil ghirbal, dan pukulkan rebana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ya masalah bohong, ya betul Ustadz kita tadi sampaikan bahwa bohong terhadap istri itu apabila ya tujuannya untuk menambah rasa cinta kepada dia dan seterusnya, rasa cinta antara dua belah pihak, ya itu yang diperbolehkan. Adapun berbohong yang sifatnya seperti tadi kita contohkan, maka tetap aja kadzbah atau kadzibah, yaitu kebohongan. Antum ingat nggak? Ini terakhir dari saya. Antum ingat nggak kisah ketika ibunda Aisyah menikah dengan Rasulullah umur 6 atau 7 tahun? Itu kan beliau disodorkan apa? Disodorkan susu kan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sunnah yang kalau boleh saya katakan banyak ditinggalkan gitu kan. Disodorkan susu oleh Rasulullah SAW. Maka Aisyah kan malu-malu waktu itu, ya nggak mau gitu kan. Akhirnya teman-teman sebayanya bilang udah ambil air susu dikasih sama Rasulullah, ambil minum, diminum tapi nggak habis. Maka apa? Sisanya disuruh untuk diberikan kepada siapa? Pada teman-teman sebayanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam riwayat itu seingat saya dikatakan la nashtahi ya Rasulullah, kami lagi nggak pengen minum susu, padahal siapa yang nggak suka susu gitu kan, ibaratnya di zaman tersebut. Ya jadi apa? Ya kami lagi nggak minat susu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seingat saya, mudah-mudahan dibedulkan sama Ustaz kita, Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian kumpulkan antara lapar dengan apa? Ya, apa maksudnya jangan kalian kumpulkan antara apa? Antara malu dengan lapar, kata Rasulullah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dikasih sanksi sama Allah gara-gara kadzibah yang sedikit? Maksudnya banyak terjadi, Mas makan yuk, Mbak makan yuk, oh kenyang kata dia, padahal perutnya ngamuk-ngamuk, lapar dan seterusnya. Jadi berbohong gara-gara apa? Berbohong karena apa? Karena malu karena nggak enak gitu dan seterusnya gitu kan. Maka seingat saya teman-teman sebayanya ibunda Aisyah nanya, apakah kami dikasih sanksi dosa hanya karena kudzaibah, yaitu bohong ringan, bohong sedikit, bohong ringan ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata iya, hatal kudzaibah, sampai ya bohong yang ringan pun itu kena sanksi dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau levelnya lebih dari itu? Maka kalau bisa biar genter dan lebih nyunnah, mau nikah 2-3 itu taklukkan dulu istri pertamanya dengan cara dia ya pakai rayuan apa kayak namanya, desu gombal kayak apa gitu kan, terserah gitu. Yang jelas saya katakan kurang nyunnah gitu sekali cintai Allah Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan, Allah alam. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya kita telah sampai di acara penghujung sesi ini, karena setelah ini kita akan melakukan persiapan sholat maghrib. Jadi pertanyaan yang kita dapatkan ini insya Allah akan dibahas kita akan coba mengatur waktu di sesi berikutnya. Selebihnya kita minta maaf dan semoga insya Allah lebih waktu lagi. Pertanyaan bagus, tapi karena waktunya tidak mencukupi, kita akan melaksanakan sholat maghrib, kita untuk persiapannya. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Kepada Al-Ustaz Bersalam dan Ustaz Abu Samad, kita mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan bagi kedua ustaz kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.